Perkenalkan, nama saya Nazia Cairunisa. Saya dari Prodi Akuntansi, NIM saya 2902450092. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelanggaran dalam etika profesi dengan dosen pengampu Pak Rohma Iskandar SEMM. Kalian tahu gak sih apa itu etika profesi? Etika profesi adalah prinsip atau norma moral yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam melaksanakan tugas profesional mereka. Etika profesi bertujuan untuk menjaga standar moral yang tinggi, memberikan pelayanan yang adil dan berkualitas, serta memastikan bahwa profesional bertindak dengan integritas dan tanggung jawab terhadap masyarakat, klien, dan sesama rekan kerja. Pelanggaran etika profesi itu sering terjadi di ruang lingkup profesional. Itu dinamakan dengan melanggar kode etik atau aturan yang ditetapkan oleh organisasi profesinya. Contohnya itu seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi dan suap, pelanggaran kerahasiaan, kecurangan profesi, dan diskriminasi. Dampak pelanggaran dari etika profesi. Yang pertama yaitu ada dampak terhadap individu, itu untuk diri kita sendiri. Dampak untuk individu yaitu kita kehilangan reputasi atau kredibilitas diri kita. Yang kedua itu kita bisa terkena sanksi disiplin atau hukuman. Yang ketiga yaitu mengurangi peluang karir di masa depan. Jadi kalau misalnya kita mau melanggar etika profesi, lebih baik kita mikir-mikir dulu karena itu sangat berpengaruh untuk peluang karir kita. Yang kedua yaitu dampak terhadap profesi, yaitu kita dapat penurunan kepercayaan publik terhadap profesi yang kita miliki saat itu. Yang kedua yaitu merusak citra profesional secara keseluruhan karena tindakan individu mempengaruhi persepsi publik. Yang ketiga yaitu menurunnya standar dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh profesional yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap masyarakat. Jadi kita tuh bisa kehilangan kepercayaan layanan atau profesi. Jadi dari masyarakat itu jadi nggak percaya lagi sama profesi kita. Terus yang selanjutnya yaitu pelanggaran etika bisa menyebabkan kerugian finansial atau bahkan kerusakan bagi fisik individu atau organisasi. Jadi itu bakal merugiin banget perusahaan. Yang ketiga yaitu peningkatan ketidakadilan sosial akibat diskriminasi atau penyalahgunaan kewenangan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan contoh pelanggaran etika profesi dari seorang akuntan dan tekanan-tekanan dari seorang akuntan. Contoh kasus yang pertama yaitu perusahaan ABC adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang teknologi. Akuntan yang bertanggung jawab atas laporan keuangan tahunan perusahaan, sebut saja namanya John, menemukan bahwa perusahaan mengalami kerugian signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menjaga reputasi perusahaan dan harga saham tetap stabil, manajemen perusahaan memberikan tekanan kepada John untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih positif dari kenyataan dengan cara mengubah beberapa angka dalam laporan keuangan. Jadi analisis saya terhadap kasus ini yaitu jadi tugas dia selama di akuntan itu melanggar kode etik. Yang pertama yaitu memanipulasi pendapatan. Yang kedua itu menyembunyikan utang. Yang ketiga penundaan pengangkuan biaya. Yang keempat yaitu pelaporan yang menyesatkan. Hal-hal ini sangat melanggar kode etik dari seorang akuntan. Kode-kode etik yang dilanggar itu sangat tidak mencerminkan seorang akuntan yang seharusnya memiliki SAK. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh John yaitu yang pertama yaitu integritas. Jadi John itu melakukan pelanggaran di memanipulasi laporan keuangan yang bertentangan dengan prinsip integritas yang mengharuskan akuntan harus bersifat jujur. Yang kedua yaitu objektivitas. Akuntan harusnya menghindari pengaruh yang mempengaruhi objektivitasnya dalam laporan keuangan. Tekanan manajemen untuk memanipulasi laporan jelas merusak objektivitasnya. Yang ketiga yaitu profesionalisme. Jadi Johan ini tidak memenuhi standar profesionalismenya karena mengharuskan untuk mengikuti tekanan. Jadi seorang akuntan itu harus mempunyai profesionalisme. Dan yang terakhir itu tanggung jawab
publik. Jadi sebagai seorang akuntan publik, John itu memiliki tanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan lain yang mengharuskan penyajian laporan keuangan yang transparan dan akurat. Jadi dampak-dampak apa sih nih yang terjadi apabila John melakukan kode etik ini atau pelanggaran dari profesi ini? Jadi dampak dari kasus ini adalah kerugian secara finansial ketika laporan keuangan yang dimanipulasi terungkap, misalnya ada audit eksternal, harga saham perusahaan akan anjlok dan investor akan kehilangan kepercayaannya dan perusahaan akan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu sanksi hukum. John bisa menghadapi tuntutan hukum terkait penipuan dan pelanggaran peraturan pasar modal. Selain itu, ia bisa kehilangan lisensi profesinya dan menghadapi tindakan disipliner dari organisasi profesi akuntansi. Jadi itu sangat amat berpengaruh untuk jenjang karir selanjutnya. Yang ketiga yaitu kerugiannya adalah reputasi perusahaan akan hancur. Jadi kalau misalnya John akan mengikuti dari atasannya yaitu dengan melanggar kode etik dari seorang akuntan, dengan cara dia melanggar kode etik itu, dia akan merusak reputasi perusahaan, karena perusahaan ABC juga akan mengalami kerusakan reputasi yang serius. Bukan hanya John saja, tapi perusahaan juga akan mengalami kerugian. Jadi publik gak bakal percaya lagi sama perusahaan ABC ini, dan mungkin akan terkena sanksi dan regulator keuangan. Jadi solusi apa sih untuk John ini? Jadi jika John mengikuti kode etik yang melaporkan keadaan yang sebenarnya, perusahaan bisa mencari cara yang lain untuk mengatasi kerugian yang secara jujur. Akuntan juga bisa melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang atau editor eksternal untuk menghindari konsekuensi hukum yang lebih besar di masa depan. Jadi dari kasus ini menunjukkan beberapa pentingnya seorang akuntan mempertahankan integritasnya dan kode etiknya. Meskipun ada tekanan eksternal ya, jadi kita sebagai seorang akuntan harus punya disiplinkan diri, harus punya yang namanya prinsip. Jadi kalau misalnya kita dapat tekanan dari atas, kita harus punya kode etik, kita harus berpegang teguh terhadap integritas. Contoh kasus yang kedua yaitu perusahaan XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan memiliki kontrak besar dengan pemerintah. Direktur perusahaan, sebut saja namanya Budi, terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan suap kepada pejabat pemerintah untuk memenangkan kontrak konstruksi yang menguntungkan. Budi meminta bantuan kepada angkutan perusahaan, sebut saja namanya Dewi, untuk membantu mencuci uang yang diterima dari suap dan menyembunyikan transaksi ilegal dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi pandangan saya mengenai kasus ini yaitu, jadi seorang akuntan Dewi melanggar kode etik secara, yang pertama yaitu pencatatan transaksi fiktif, yang kedua pengalihan dana, yang ketiga yaitu memanipulasi laporan keuangan, yang keempat yang lebih fatal lagi yaitu keterlibatan dalam korupsi. Pelanggaran kode etik dari akuntansi ini, dia melanggar beberapa kode, diantaranya yang pertama integritas. Dewi secara sadar terlibat dalam tindakan yang tidak jujur dan melanggar hukum sehingga menyembunyikan transaksi ilegal. Yang kedua melanggar objektivitas. Dewi gagal mempertahankan objektivitasnya dengan membiarkan dirinya terpengaruh oleh tekanan dari si Budi itu. Yang ketiga yaitu profesionalisme. Seorang akuntan memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan standar akuntansi (SAP) yang berlaku. Dewi melanggar kewajiban profesionalnya dengan membantu melakukan pencucian utang. Yang selanjutnya yaitu
tanggung jawab publiknya. Dewi mengabaikan tanggung jawabnya terhadap publik dan memangku kepentingan lainnya yang mengandalkan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Jadi dia sudah melanggar banyak sekali dari standar akuntansi. Dia melanggar yang pertama integritas, objektivitas, profesionalismenya, dan tanggung jawabnya terhadap publik. Apa aja sih dampak-dampaknya dari kasus ini? Yang pertama yaitu kerugian hukum. Ketika kasus korupsi ini terungkap, baik Budi maupun Dewi akan menghadapi tuntutan hukum. Dewi dapat dikenakan sanksi pidana karena membantu dalam pencucian uang dan terlibat dalam penipuan. Yang kedua yaitu kerusakan reputasi. Dewi akan kehilangan reputasi profesionalisnya dan kemungkinan besar akan dicabut izin prakteknya terhadap akuntansi oleh badan regulator profesi. Perusahaan juga kehilangan kredibilitasnya yang dapat berakibat pada kehilangan kontrak, penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang, dan sanksi dari pemerintah. Yang ketiga yaitu kerugian finansial akibat korupsi. Ini perusahaan dapat kehilangan kontrak-kontrak penting dan investor mungkin akan menarik investasi mereka yang menyebabkan penurunan nilai saham atau kebangkrutan. Jadi itu dia dampak-dampak yang dilakukan apabila Dewi mengikuti Budi untuk melakukan kecurangan dalam kasus ini. Jadi solusinya yaitu Dewi memilih untuk tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Ia dapat melaporkan niat korupsi Budi kepada otoritas yang berwenang atau memilih untuk mengundurkan diri dari tugas yang melibatkan memanipulasi laporan keuangan. Jadi sudah seharusnya seorang akuntan itu berpegang teguh terhadap prinsip dasar akuntansi ya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu hasilnya. Kasus ini menyoroti beberapa pentingnya bagi akuntan untuk menjaga integritas dan mematuhi kode etik profesi. Terlepas dari tekanan atau iming-iming dapat keuntungan pribadi, akuntan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan aktivitas dalam laporan keuangan. Dan pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat membawa akibat yang sangat merugikan baik secara hukum maupun moral, karena ini sudah masuk ke ranah hukum yaitu korupsi. Jadi ini tuh bisa merugikan masyarakat. Dari kasus-kasus yang tadi, kita belajar bahwa seorang akuntan itu memiliki tuntutan. Yang pertama itu seorang akuntan kita tuh harus punya yang namanya mematuhi standar akuntansi, yaitu dengan menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku dengan jujur, yaitu PSAK dan IFRS. Yang kedua yaitu integritas dan kejujuran. Ini tuh paling penting banget buat seorang akuntan. Seorang akuntan tuh harus menjaga kejujuran dan pelaporan keuangan, karena kalau enggak itu tuh bakal ngerugiin profesi diri dia, bahkan seorang akuntan bisa kehilangan profesinya karena dia melakukan kecurangan atas laporan keuangan. Jadi kita tuh harus jujur sebagai seorang akuntan. Itu tuh sangat amat menjadi tekanan karena banyak banget yang menjadi alasan-alasan kenapa seorang akuntan itu susah kerjanya, karena yaitu kita harus kuat prinsipnya. Yang ketiga yaitu menjaga kerahasiaan. Jadi kita tuh sebagai seorang akuntan gak boleh ngasih tahu ke orang lain kalau misalnya kita tuh berapa sih utangnya, modalnya, atau pokoknya hal-hal lainnya deh. Kita harus menjaga kerahasiaan laporan keuangannya. Yang ketiga yaitu objektivitas dan yang keempat maksudnya selanjutnya yang keempat yaitu objektivitas dan independen. Jadi kita harus menghindari konflik yang kepentingan dalam pengambilan keputusan, kayak kasus Budi tadi sama Dewi. Jadi kita tuh nggak boleh ikut-ikutan kalau misalnya ada iming-iming bakal dapat uang, karena uang itu uang haram.
Yang selanjutnya itu tanggung jawab hukum dan regulasi, yaitu dengan mematuhi hukum-hukum perpajakan, audit, dan pasar modal. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menghadapi tekanan dan stres. Yang ini yang paling penting ya guys. Jadi kita tuh seorang akuntan harus mengelola stres kita. Kita tuh jangan mudah terpengaruh sama omongan-omongan orang ataupun dari hasutan-hasutan orang lain. Jadi kita harus berpegang teguh sama prinsip-prinsip kita. Kita nggak boleh mengikuti apa yang orang lain pengen, karena kalau misalnya kita ikutin, kita bakal rugi sendiri. Seorang akuntan itu mempunyai alasan kenapa dia bisa melanggar kode etik. Yang pertama itu tekanan dari atasan atau klien. Yang kedua itu motivasi finansial, kayak keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bonus. Yang ketiga itu kurangnya pemahaman dalam etika, yaitu tidak memahami sepenuhnya kewajiban etika atau regulasi. Yang keempat itu pengawasan yang lemah, jadi tidak ada kontrol yang ketat terhadap pekerjaan akuntan. Yang kelima yaitu stres dan tenggat waktu. Jadi seorang akuntan ini pasti dikejar-kejar deadline ya. Tekanannya itu untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dapat mempengaruhi keputusan seorang akuntan. Jadi stres itu harus dikelola guys. Jadi yang keenam, kurangnya penegakan etika, lingkungan kerja yang tidak mendukung disiplin etika. Jadi kita harus nyari lingkungan kerja yang sehat ya. Kalau misalnya emang kita ditekan terus-menerus, lebih baik kita keluar daripada kita harus terjebak dalam situasi yang sulit. Dan yang terakhir yaitu konflik kepentingan, lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada pihak tertentu. Oke, kita bakal menyimpulkan materi yang tadi. Kesimpulannya yaitu menjadi seorang akuntan yang baik lebih dari sekedar kemampuan dalam teknis dalam mengelola angka. Ini tentang integritas, etika, dan tanggung jawab yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Akuntan bukan hanya penjaga pelaporan keuangan, tetapi juga menjaga kepercayaan. Dengan menjaga profesionalisme, berpegang pada kode etik yang kuat, dan terus mengembangkan diri, seorang akuntan dapat memberikan dampak positif yang luas, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Dalam dunia yang terus berkembang, akuntan juga berkomitmen untuk selalu berintegritas, akan menjadi kunci sukses dan keberlanjutan bisnis yang sehat. Oh iya, ada pesan, kalau setiap pekerjaan itu pasti ada tuntutan, tanggung jawab, dan resikonya. Jadi kita harus jalani dengan integritas atau hadapi konsekuensinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.